Saya pertanyaannya Gus Bila tadi ya tidak harus saya yang jawab. Ya kerangka diskusi ini menyebabkan saya jawab kira-kira begitu. Kalau saya bicara teknik itu kadang klaim gitu balik. Ya misalnya kalau Jawa ya saya justru punya gambaran yang agak sedikit refleksinya itu refleksi otokritik sastra sebenarnya. Jadi mungkin saya tidak sekonsentrasi Gus Binar soal melihat teks gitu. Kadang iya penak dalam satu waktu itu ya nggak apa-apa, tidak harus sangat panjang. Karena biasanya sastra yang punya pretensi jadi panjang biasanya terlalu pendek umur ini. Karena ya itu kadang kayak teks itu punya takdir sendiri-sendiri. Bagi saya Pram yang menarik bukan tetralogi guru yang memang saya sepakat itu ditulis karena nganggur. Karena dia bukan orang yang biasa bekerja. Yang paling mempesona bagi saya adalah prosa-prosa Pram saat dia masih muda. Bagi saya. Dan sekali lagi karena saya merasa itu jauh lebih lebih bicara tentang masanya. Jadi kalau saya mau membaca revolusi selain Kahim, selain Van Andersen, selain beberapa lah Kenapa enggak jago-jago itu ya yang di Jakarta ini yang bagi saya sangat mendebarkan. Anon Lukas di peristiwa 3 daerah itu salah satunya adalah cerpen-cerpen Pram di masa dia muda, karena gambaran tentang revolusinya sangat mentah, raw gitu istilahnya. Itu agak di sekali orang tergetih gitu loh. Dan itu bikin gemetar gitu. Rasanya kalau gambaran tentang seorang mata-mata yang dipukuli dan dia kebal, dan sampai kemudian satu kampung bersepakat mana apa kelemahannya. Dan saya coba merekam itu dalam salah satu adegan di bawah. Karena pola konflik sosial sebenarnya seperti itu. Ada satu pengkhianat atau seseorang yang dianggap pengkhianat dalam komunitas dan kemudian dibantai. Dan biasanya orang kayak gitu sakti. Membaca misalnya salah satu cerpen yang berjudul Blor, itu bukan hanya bercerita tentang Blor, tapi Jawa secara keseluruhan tahun-tahun ketika Pram masih di penjara di masa kolonial. Betapa manusia itu rusak oleh perang. Itu mungkin tidak disengaja oleh Pram ketika menulis, dia ingin istilahnya survive waktu itu. Dan boleh jadi mungkin kalau Pram tidak punya tetralogi, mungkin kita akan menyebutnya sastra yang biasa saja. Kalau Idrus menyebutnya sebagai ngising Pram. Karena bagi Idrus sastra itu merekam itu tadi. Karena Idrus gak ikut perang, dia ngece-ngece orang Surabaya yang mengungsi. Nah, itu bedanya. Makanya tadi saya sebelum Gus Binar datang, saya bilang bahwa posisi seorang pengarang yang merekam itu memang sedikit agak pengecut Gus Binar. Jadi saya mengawalnya dari itu. Penak tenan nulis itu. Iya, ini perang gitu. Males lah. Ini nulis. Iya, ini ngaji kan nulis puisi. Kalau upload itu nulis puisi. Oke.
Wes rada defensif, aku berhasil berarti. Strategi literal yang coba saya pakai sehingga membuat, misalnya katakanlah ketika saya menulis sebenarnya saya adalah penulis sastra yang kotor, karena sebenarnya separuh kepala saya masih ngincar jadi seorang introvert. Tapi saya berupaya sangat keras untuk saya tidak menjadi guts berikutnya, apalagi terhadap kaum saya sendiri gitu. Itu kan ya dosanya mati-matikan itu istilahnya kalau dalam apa ya, bahasa santri. Makanya kemudian saya mencoba merekam perubahan dalam sebuah kampung di tahun 80-an, 90-an itu lewat kacamata seorang anak kecil. Itu strategi literasi saya, dan saya berharap pembaca menemukan cara pandang anak kecil. Jadi dia jauh tidak punya pretensi sebagaimana seorang ahli. Dia juga polos, dan dia jauh lebih jujur. Dia tidak punya agenda kecuali bahwa dia ingin semua tidak berubah, karena pada dasarnya dia menyukai desanya yang miskin. Terus orang suge-suge apa-apa, yang penting semua kumpul, sebenarnya kan itu. Tapi kemudian realitas tidak membiarkannya seperti Umar Khayyam. Karena Umar Khayyam punya privilege yang tidak dimiliki oleh tokoh saya. Jadi desa berubah, Jawa bergerak. Nah, saya nggak tahu apakah karena buku itu tidak laku, artinya strategi literasi saya tidak berhasil, atau karena strategi literasi saya tidak berhasil, buku itu nggak laku. Nah, itu di luar penjelasan saya. Tapi pola-pola seperti itu saya lakukan. Bahwa misalnya ketika saya nulis Kambing dan Hujan, saya akan mudah tergelincir menjadi seorang, kalau nggak Muhammadiyah atau NU, dia menjadi kayak Deliat Nur atau siapa sih yang ada? Cak Nur kan nulis sejarah. Cak Nur nggak ngambil. Tapi saya lebih memilih untuk menjadi orang tua. Jadi saya titipkan apa istilahnya ini alter ego saya ke tokoh-tokoh yang lebih tua, yang cara melihat mereka jauh lebih hitam putih daripada tokoh-tokoh muda yang lebih kosmopolit, dan itu membuat si tokoh-tokoh muda kemudian tahu, menjadi lebih clear apa yang diderita oleh tokoh-tokoh tua itu dalam cara dia melihat masyarakat. Bagaimana? Kunto itu mestinya komunis tapi anti komunis. Jadi dia seharusnya sejarawan kiri, cuma kayaknya terlalu cinta Pancasila. Jadi ada di tengah-tengah. Cuma Kunto sangat simpatik terhadap masyarakat kecil. Itu sedikit beda dengan apa ya? Menurut saya kayak agak sedikit mengasihani. Dan kayak berjarak. Satu yang semoga teman-teman ada yang nyaut ya. Satu kalimat di para priai yang menyengat saya dan membuat saya oke, aku beda karo Pak Khayyam. Ketika dia menceritakan si guru Sastro Darsono untuk pertama kalinya datang ke desa untuk mengajar. Nah, dia datang dengan sepeda angin, dan itu sudah tanda-tanda seorang priai, dan kemudian anak-anak mengerubunginya, sebagian telanjang. Dan si Sastro Darsono berpikir, mereka terlihat seperti ternak. Aku menjerit, bocah-bocah telanjang itu, aku Pak Khayyam gitu. Jadi saya ternak untuk pengarang seperti Umar Khayyam. Saya merasa Pak Kunto agak sedikit beda. Dia mungkin juga sama priai kecilnya, tapi
Kunto bisa, ini mungkin justru lucunya Kunto karena punya tradisi santrinya meskipun Muhammadiyah, soalnya katanya dia nggak mondok di mana-mana, jadi ngajinya sama mbahnya yang mubin itu, terus dia belajar teater pada Pak Muhammad Diponegoro yang jelas seorang aktivis teater Islam. Dan dari sana itu dia kemudian membuat semacam dia bisa menyelami masyarakat bawah lewat itu agama itu yang bisa membuat dia bisa mengejek priayi kecil kayak mantri pasar di pasar, dan memberi semacam kemenangan kecil justru pada orang yang seharusnya jadi penjahat di novelnya, yaitu Kasan Ngali. Dan lucunya namanya Kasan Ngali itu loh jauh lebih santri dari mantri pasar, padahal dia jelas Kasan Ngali itu kapitalis. Kalau seorang teman saya bilang bahwa Kunto yang orang Jawa, Tutu orang Klaten itu bisa dibantu justru mereka lagi. Mungkin tidak segamblang saya, tapi Pak Putut tentu saja tidak harus riset karena dia riset untuk karya-karya akademiknya yang luar biasa. Dan itu resiko-resikonya dari novel. Pak Kunto justru bisa merekam kekalahan priayi Jawa paling akhir. Jadi caranya kalahan Jawa itu ya akhirnya ya merenung, karena dia sudah tidak bisa lagi mengatur orang lain, akhirnya mengatur dirinya sendiri. Jadi orang yang pada awalnya berkuasa atas sebuah pasar itu tiba-tiba bergeser ke keluar di depan tokonya Kasan Ngali, gambarannya sebuah perubahan. Dan itu tentu saja perubahan masa awal Indonesia merdeka tahun 50 kira-kira apa ya. Strategi yang lain saya Dawo jelas gendut banter, kurang banter. Tadi Pak saya merusak mic ya. Tapi habis juga. Mau wah, ya perdebatannya jadi lebih keras ini. Di tengah. Di Dawo saya mencoba meletakkan sastrawan, mungkin juga penyair sebagai seorang pembual. Gus Binar. Karena terima nggak terima, masyarakat bawah itu kadang melihat ya seperti itu. Kemplung. Tadi yang diceritakan Mas Mansur itu bahwa kok bisa kamu percaya sama novel itu? Nah, itu kira-kira yang saya tak. Kalau itu salah pergaulan. Oh ya. Kalau saya mencoba menyerap aspirasi rakyat. Jadi saya gambarkan si pencerita yang namanya Warto Kemplung itu nggak boleh di warung kopi. Cuma kemudian karena saya ya juga seorang kemplung, saya kemudian membuat simpulan bahwa ngapus ini Warto Kemplung, ada bener nih. Nah, kira-kira begitu. Itu apa ya, strategi literasi saya. Saya nggak tahu apakah itu berhasil atau enggak. Tapi itu bisa dipakai untuk ngapusi orang Jakarta, memberi penghargaan saya. Itu strategi literar yang berhasil tidaknya. Dan tadi saya bilang, saya dibilangi oleh Cak Kepe bahwa dia agak terobsesi untuk mencoba menjadi Warto Kemplung dalam versi teater Brechtian. Jadi kayaknya setidaknya dalam konteks Jombang saya cukup berhasil, sudah pegangan di Keping lewat apa ya, strategi literar saya. Ya cuman kadang apakah berhasil atau tidak itu mungkin tidak bisa dijelaskan, termasuk bahwa apakah
strategi literasi yang baik juga bisa menghasilkan sastra yang baik. Saya kadang khawatir juga karena saya juga percaya bahwa daging dari strategi literer itu kan cara menyampaikan petting lah istilahnya. Biasanya apa yang pangan ini ya tetap daging gitu. Dan itu yang saya rasa isinya situ. Saya kemarin dari Bali, pettingnya aneh-aneh makanya saya tetap tak pilih sing kira-kira isinya apa gitu. Khawatir kok ya lamongan ya man, tapi tetep gak golek sing iwak. Ya, itu saya rasa juga terjadi. Nggak tahu apakah saya lebih konservatif dari Gus Binar atau agak neranyak sedikit gitu. Cuma saya itu memang agak ini mungkin sedikit neranyak dalam hal saya itu memang agak suka bacain ini sastra-sastra yang sudah nggak dibaca itu karena semua orang baca Pram ya. Aku ya, tak liane lah gitu. Jadi di tempat saya tidak ada buku Pram. Maafun loh ya. Ya meskipun saya pikir saya sudah lumayan membaca Pram, tapi saya merasa Pram untuk saya yang ada di Lamongan tidak cukup inspiratif. Ya bukan nggak ada bagian-bagian yang ya tadi kan saya sebut yang raunya itu, yang mentahnya itu. Kita era no. Apa dicukup adikku ya, Pak ya? Kira-kira seperti itu. Jadi tapi Pram bukan koleksi ini. Kalau saya mau mencari yang sejenis Pram atau yang kemudian saya acu di beberapa novel saya, siapa ya sering lari aku? Penulis Katalan itu Carter paling apa tiga baca akeh. Abdul Arab lumayan meskipun tidak teratur ya. Soalnya Nebra dia rada terlalu menonjol kalau di koleksi gitu. Ya tapi kira-kira begitulah Gus Bino. Mbok ono sing ngewangi aku. Monggo Aris. Kami makin apa?